Villa Jenderal di Balik Banjir Jakarta, yang dimana merupakan lanjutan dari edisi majalah Tempo yang itu edisi 21 tanggal 27 Mei tahun 2007 dengan judul Villa Liar Petinggi Jakarta. Pada tahun 2007, seorang reporter bernama Cahyo Junaidi, yaitu reporter dari Tempo, mendapatkan dokumen setebal 200 halaman yang dia dapat dari seorang pejabat Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor. Seketika Cahyo membaca dokumen tersebut, dia terkejut karena ada banyak pejabat dan pengusaha dari ibu kota memiliki villa-villa yang ada di puncak Bogor, sehingga itu merupakan suatu berita yang sangat besar, di mana villa-villa itu ternyata berdiri di Taman Hutan Lindung yang ada di puncak Bogor. Di dalam dokumen itu ada banyak petinggi militer, yaitu adalah ada mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Wiranto yang paling mencorong, kemudian purnawirawan seperti Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Suryadi, mantan Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat Letnan Jenderal Jaja Suparman, dan mantan Panglima Divisi Militer Udayana HBL Mantiri. Nama lain adalah pejabat Orde Baru, semisal mantan Menteri Kehakiman Ujo Usman, sedangkan dari kelompok pengusaha tertulis King Yuwono, pemilik King Plaza. Villa di hutan lindung bukan hal baru sebenarnya. Pada tahun 2002, Cahyo melihat hal serupa, yang dimana terbelit seorang gubernur Jakarta, yaitu Sutioso, memiliki sebuah villa yang berada di Citamiang, yang dimana Citamiang itu merupakan hutan lindung bagi mata air Ciliwung. Setelah berita itu dimuat, Sutioso pun membongkar villanya sendiri. Perbedaan data tahun 2002 dan 2007 yang diperoleh Cahyo adalah detailnya. 200 halaman menunjukkan jelas bangunan dan siapa pemiliknya, sehingga ini merupakan daging yang besar yang merupakan istilah bagi awak Tempo untuk bahan tulisan yang istimewa. Cahyo pun melaporkan hasil temuannya itu ke rapat tim investigasi dan meneruskannya ke rapat redaksi, yang dimana ketika saat itu redaktur pelaksana investigasi merasa bukti data saja tidak cukup, yang dimana dia meminta bukti secara, yaitu berupa foto ataupun video, setidaknya foto lah, untuk membuktikan bahwa villa-villa itu memang dimiliki oleh pejabat-pejabat nakal atau pejabat-pejabat tinggi dari militer ataupun pengusaha. Tak cukup dari siapa pemiliknya, di redaktur pun meminta untuk siapa yang menjual tanah-tanah itu kepada pejabat-pejabat dan juga pengusaha itu, sehingga Cahyo dan tim pun pergi ke puncak Bogor untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Setelah sampai di lokasi, yaitu rumahnya, villanya Wiranto, mereka pun berpikir jika hanya dengan menunjukkan kartu pers itu tidaklah cukup untuk mendapatkan bukti-bukti, di mana mereka karena di sana terdapat preman-preman yang menjaga villa-villa tersebut, menjaga Villa Wiranto itu, sehingga mereka pun mencari informasi kepada masyarakat. Setelah berpikir panjang, mereka pun mencoba untuk menjadi tim menjadi mahasiswa peneliti yang sedang melakukan penelitian. Berhasil, tetapi mereka terus dibuntuti dibuntuti secara dekat, sehingga mereka tidak bisa berkegiatan secara leluasa. Mereka pun mencoba hal kedua, yaitu berpura-pura menjadi tim fotografer untuk acara prewedding atau pernikahan, di mana hal itu berhasil. Mereka pun bisa masuk dan leluasa untuk melakukan sesi pemotretan, yang dimana sebenarnya itu bukan sesi pemotretan untuk pranikah, tapi untuk bukti bahwa itu adalah villa milik pejabat tinggi militer. Di depan villa milik Wiranto itu yang itu bernama Villa Ragananda, terparkir
terparkir mobil Toyota Alphard berwarna silver yang bernomor B512UN. Dan saat itu Cahyo pun bertanya kepada penjaga villa, yang dimana penjaga villa itu berkata bahwa itu merupakan mobil istrinya Bapak Wiranto. Untuk membuktikan bahwa itu benar, Cahyo pun mengecek dari data Samsat apakah benar mobil itu milik istrinya Pak Wiranto, dan ternyata benar. Mobil itu beratasnamakan Ibu Rugaya Usman. Setelah melakukan penyamaran yang dimana mereka menjadi tim fotografer pranikah, mereka pun mendapatkan banyak bukti yang dimana tidak hanya villa Wiranto saja yang mereka dapati, tapi juga villa-villa lain, sehingga ini dapat menjadi berita yang sangat besar yang bisa diterbitkan untuk edisi selanjutnya. Dari sejumlah sumber, Cahyo dan Ramadi mendapatkan nama para mafia-mafia tanah yang dimana mereka merebut tanah itu dari para petani dengan harga murah, membeli tanah itu dengan harga murah dari para petani, kemudian menjualnya kepada orang-orang yang ingin membeli tanah untuk dijadikan villa. Tersebutlah nama Haji Teteng dan Elit Wijaya alias Abot. Ketika mereka datang untuk bertanya kepada Haji Teteng dan Elit Wijaya atau Abot, mereka memang menjual tanah itu ke beberapa pejabat tinggi, tapi tidak semuanya, hanya beberapa. Dan ketika saat itu mereka pun menyebutkan nama bahwa ada orang lain yang juga melakukan bisnis itu. Mereka pun menduga bahwa seorang pengusaha yang sangat besar, yaitu bernama King Yuwono, biasanya mengobrol tanah kepada para pejabat dan jenderal. Jadi yang kata lain adalah King Yuwono inilah yang menjual tanah kepada para pejabat dan jenderal-jenderal militer. Masalahnya tak ada nomor telepon yang mereka dapatkan dari para mafia tanah tersebut, sehingga mereka pun harus mencari secara seksama di mana mereka bisa berbicara langsung kepada King Yuwono. Mereka pun terbelit untuk membuka Yellow Pack, yaitu seluruh nomor telepon yang biasanya jika kita membutuhkan sesuatu, disitulah kita mencari nomor teleponnya. Dan ketika mereka mencari, terdapat beberapa nama dan dari beberapa nama itu adalah beberapa profil yang mendekati dari King Yuwono ini. Setelah menelusuri Yellow Pack atau buku kuning itu, mereka pun mendapatkan nomor telepon berupa pembantu rumah King, yang dimana mereka pun meminta nomor Bapak King Yuwono dari pembantu Bapak King Yuwono itu. Dan King Yuwono pun kaget, dimana setelah sekian lama dia melakukan jual beli tanah itu baru dan akhirnya dia pun diwawancarai, atau dimana ada seorang reporter yang bisa menemukan nomor teleponnya, yang dimana dia membenarkan bahwa dia menjual beberapa tanah ke para pejabat dan juga jenderal-jenderal. Liputan pun siap diturunkan, tetapi rapat checking meminta tim memotret villa dari udara karena Cahyo dan Ramidi gagal mendeskripsikan isi dari villa lantaran memiliki tembok yang tinggi. Diutuslah fotografer Ruli Kesuma lalu untuk mengontak Gerhard Sitorus, pilot landasan udara Lido Resort. Di ketinggian 1.300 meter, Ruli memotret villa memakai kamera Canon 5D. Ia menembus beberapa kabel listrik dan beberapa jaringan di ketinggian yang bisa dibilang sangat tinggi. Ada 300 frame yang disatukan menjadi gambar utuh. Data itu disandingkan dengan batasan kawasan konservasi Dinas Kehutanan Bogor. Katanya terbuktilah sudah villa-villa itu didirikan di kawasan hutan lindung. Bisa kita simpulkan bahwa dengan kekuatan di mana kekuatan uang dan juga jabatan tinggi, orang-orang yang bisa dibilang adalah yang berpengaruh memiliki
bisa memiliki apa yang dia mau. Kita bisa lihat bahwa jenderal-jenderal itu saja dan pengusaha saja mereka bisa memiliki villa di tanah konservasi yang seharusnya tanah itu tidak boleh dibangun apapun, dimana mereka pun membangun di situ dan menggunduli hutan lindung itu. Diharapkan pemerintah pusat untuk menyelidiki apakah villa-villa yang di sana itu sudah sesuai dengan tempatnya, kriterianya, sehingga tidak terjadi lagi banjir-banjir besar yang sering terjadi di Jakarta. Muhammad Fitra di sini. Sekian, terima kasih.